Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ketut Dita Arsy Trisna. Di sini saya sebagai Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng akan menyampaikan sebuah materi, yaitu mengenai bullying. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan 3 hal besar yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu seperti yang bisa kita lihat di sini. Ada yang pertama yaitu bullying, yang kedua yaitu cyberbullying, dan yang ketiga yaitu dampak bullying bagi kesehatan. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama. Mungkin di sini teman-teman sudah sering mendengar kata bullying, ataupun pernah menjadi korban bullying, atau bahkan menjadi pelaku dari tindak bullying tersebut. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya berharap teman-teman semua tidak pernah ada yang menjadi korban dari tindakan bullying atau bahkan menjadi pelaku dari tindakan bullying tersebut. Langsung saja, jadi bully atau bully adalah tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang mencoba menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara memaksakan kehendak atau dengan menggunakan kekerasan. Jadi secara singkat, bullying itu adalah kita menindas orang lain agar orang lain tersebut menuruti ataupun tunduk kepada kita. Jadi itu bullying secara singkat. Nah, apa sih yang menjadi penyebab seseorang melaksanakan ataupun melakukan tindakan bullying? Nah, jadi si pembuli itu akan merasa senang ketika ia menindas orang lain, walaupun ia akan merasa puas ketika ia menindas orang lain. Ia akan merasa kuat, berkuasa, karena ada orang lain yang takut dengannya. Nah, terkadang juga seorang pembuli itu melakukan tindakan tersebut karena dia ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi orang-orang yang biasanya membuli itu cenderung tidak mendapatkan perhatian, sehingga ia melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, yang kedua yaitu rasa iri. Jadi seseorang biasanya ketika ia merasa iri kepada temannya, mungkin yang lebih pintar ataupun lebih pandai dari dirinya, ketika ia merasa iri, ia cenderung akan melaksanakan tindak bully tersebut kepada temannya yang jauh lebih pintar ataupun lebih hebat dari dirinya. Jadi itu adalah penyebab dari seseorang melaksanakan kegiatan bullying. Lanjut, jadi bullying itu ada beberapa jenis, teman-teman. Ada 3 jenis dari tindakan bullying ini, yaitu yang pertama ada verbal bullying, yang kedua yaitu physical bullying, dan yang ketiga yaitu social bullying atau cyberbullying. Nah, verbal bullying itu adalah tindakan bullying yang dilaksanakan secara verbal atau melalui ucapan. Contohnya yaitu memaki teman, menghina ataupun mencela dengan menggunakan kata-kata kasar. Itu adalah salah satu contoh dari verbal bullying. Yang kedua yaitu physical bullying. Di physical bullying ini adalah bullying yang dilakukan dengan tindakan fisik. Jadi contohnya seperti mendorong teman, memukul, dan sebagainya yang termasuk dalam tindakan-tindakan kekerasan fisik. Itu termasuk contoh dari physical bullying. Dan yang terakhir yaitu social bullying atau cyberbullying adalah tindakan bullying yang dilakukan di internet ataupun di media sosial. Jadi biasanya tindakan itu berupa komentar-komentar yang mungkin kalian sudah tahu bagaimana contohnya sendiri, karena seperti kita ketahui kita semua menggunakan media sosial dan pasti kalian telah melihat hal-hal seperti itu di media sosial. Nah, sebelum saya melanjutkan ke bagian cyberbullying, saya ingin teman-teman menyaksikan cuplikan video berikut mengenai contoh dari tindakan cyberbullying. Selamat menyaksikan. Hey, tunggu dulu. Apakah kamu korban cyberbullying? Jika iya, acara ini memang pas buat kamu.
Dulu, bullying dilakukan secara langsung. Namun sekarang, bullying dapat dilakukan melalui internet yang dinamakan cyberbullying. Dampak dari cyberbullying itu bisa bikin orang depresi loh. Bahkan sampai hal-hal yang nekat sekalipun seperti bunuh diri. Apakah kamu tahu pelaku cyberbullying bisa mendapatkan ancaman 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah? Jadi, bagaimana cara mencegah cyberbullying? Pertama, jangan merespon komentar negatif. Kedua, melapor kepada orang tua. Dan ketiga, jangan membagikan data pribadi yang tidak perlu. Nah, itulah hal-hal seputar cyberbullying yang perlu kamu ketahui. Ingat, bunuh diri bukanlah solusi. Nah, bagaimana sih video tadi? Jadi dari video tersebut kita sudah mendapatkan sedikit gambaran ya, bagaimana tindakan cyberbullying tersebut dan bagaimana dampaknya nanti. Nah, sebelum melanjutkan, jadi sini saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya cyberbullying. Jadi, cyberbullying adalah jenis bullying yang dilakukan di dunia maya ataupun media sosial yang biasanya dilakukan dengan cara melontarkan hinaan, cacian, dan makian terhadap seseorang melalui komentar ataupun melalui postingan. Jadi biasanya contoh-contohnya itu ketika seseorang memposting sesuatu di media sosial, maka pasti akan ada banyak komentar-komentar negatif yang diberikan oleh orang lain yang tidak suka kepada dirinya. Itu adalah salah satu bentuk dari cyberbullying. Tidak hanya itu, cyberbullying juga terdapat beberapa bentuk ataupun contoh-contohnya seperti penyebaran kebencian di media sosial, setelah itu hinaan fisik dan sara melalui komentar-komentar, pemberian komentar-komentar dan ujaran kebencian, pengungkapan data pribadi seseorang kepada media sosial, dan yang terakhir itu menjadi bystander atau orang yang ikut memberikan like atau komentar kepada para pembuli atau orang yang melakukan bully. Jadi itulah bentuk-bentuk dari kegiatan cyberbullying. Dan dari contoh-contoh tersebut yang menurut saya paling buruk adalah yaitu menjadi bystander, karena kita menjadi orang yang ikut mendukung orang lain yang melakukan bullying. Misalkan ada seseorang yang membuli orang lain di media sosial, kita juga ikut turut serta dengan memberikan like ataupun memberikan komentar yang mendukung orang tersebut. Itu adalah salah satu contoh yang paling buruk dari yang namanya cyberbullying, karena kita bukannya menolak cyberbullying, tapi malah ikut serta menjadi pelaku dari cyberbullying tersebut. Jadi saya harap teman-teman tidak menjadi orang-orang ataupun pelaku-pelaku cyberbullying di media sosial. Nah, kita harus tahu dong, dari cyberbullying tersebut pasti ada dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini. Jadi ini adalah efek atau dampak yang dihasilkan ketika orang mendapatkan cyberbullying. Yang pertama, pasti orang tersebut akan merasa marah dan mengeluarkan amarahnya karena ia mendapatkan hal-hal yang tidak baik tentang dirinya. Yang kedua yaitu mendapatkan penghinaan. Sudah pasti karena ia mendapatkan cyberbullying, mendapatkan komentar-komentar negatif, ia pasti mendapatkan penghinaan-penghinaan dari orang lain yang jelas-jelas tidak suka pada dirinya. Selanjutnya yaitu sakit. Karena biasanya orang yang mendapatkan cyberbullying tersebut pasti akan memikirkan hal-hal yang dikomentari oleh orang tersebut. Contohnya, orang tersebut dikatakan gendut oleh temannya ataupun diejek fisiknya. Ia pasti akan terus-terusan memikirkan hal tersebut dan pasti juga akan menyebabkan terganggunya mentalnya dan menjadikan dirinya sakit. Selanjutnya yaitu ada terkucilkan. Karena ia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya membencinya, karena ia mendapatkan
komentar-komentar negatif, maka orang tersebut bisa merasakan bahwa dirinya terkucilkan. Padahal sebenarnya masih banyak orang di luar sana yang tidak membenci dirinya dan malah menghargai dirinya. Tapi karena ia mendapatkan lebih banyak komentar-komentar negatif ataupun cyberbullying, ia pasti merasa bahwa dirinya dikucilkan. Dan yang terakhir yaitu ada depresi. Orang yang mendapatkan cyberbullying cenderung seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pasti akan memikirkan hal-hal yang menjadikan dirinya terbuli. Maka ia akan terus memikirkan tersebut dan dapat mengganggu mentalnya hingga ia merasa depresi. Lalu, apakah cyberbullying ini mempengaruhi kesehatan mental? Jawabannya adalah iya. Jadi, seorang yang memiliki mental yang sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensinya yang dimiliki oleh dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi ketika orang yang mendapatkan cyberbullying tapi ia memiliki mental yang sehat, ia dapat memanfaatkan ataupun menggunakan hal-hal yang diberikan oleh orang lain seperti komentar-komentar negatif tersebut untuk memotivasi dirinya sehingga ia semakin maju. Itu adalah ketika orang yang dibully itu memiliki mental yang sehat atau kuat. Sedangkan orang yang memiliki mental yang lemah atau mental yang tidak sehat, cenderung ketika ia dibully melalui media sosial, ia akan mengalami gangguan suasana hati. Ia akan kehilangan kemampuan berpikir serta kendali emosinya, dan pada akhirnya ia akan berpengaruh pada perilaku buruknya. Dan ujung-ujungnya ia akan merasa depresi. Jadi cyberbullying ini sebenarnya sangat berpengaruh kepada orang, namun kita sebagai orang yang mungkin dibully seharusnya memiliki mental yang kuat agar kita bisa memotivasi diri dari apa yang diberikan oleh orang lain, dari orang yang membuli-buli kita, dari komentar-komentar negatif tersebut. Kita harus bisa mengubahnya menjadi motivasi. Karena itulah kita harus memiliki mental yang kuat dan juga mental yang sehat. Selanjutnya, apa saja proses ataupun gangguan mental yang terjadi akibat cyberbullying ini? Ketika orang dibully, biasanya hal yang pertama yang terjadi adalah mereka akan mengalami stres. Lalu, setelah ia stres, lama-kelamaan ia akan mengalami gangguan kecemasan. Karena ia mengalami kecemasan yang berkepanjangan, orang tersebut akan mengalami depresi. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan dari stres dan juga depresi? Yang bisa dilihat di sebelah sini. Jadi stres itu biasanya dimulai dari rasa kewalahan akibat banyaknya tekanan dari luar dan dalam diri seseorang yang telah berlangsung cukup lama. Jadi ketika ia dibully melalui media sosial, ia akan mengalami tekanan dan ia kewalahan untuk mengontrol tekanan tersebut. Sehingga ia akan terus memikirkan hal tersebut secara terus-menerus dengan cukup lama. Ketika orang-orang tersebut mengalami stres yang berkepanjangan, hal itu akan berubah menjadi yang namanya depresi. Jadi depresi adalah sebuah penyakit mental yang berdampak buruk pada suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, dan tingkat konsentrasi penderitanya. Jadi stres yang berkepanjangan tersebut akan mengganggu hati, perasaan, stamina, dan orang tersebut sehingga gangguan tersebut mencapai titik puncaknya dan akan mengganggu mental orang tersebut sehingga ia menjadi depresi. Jadi itulah yang membedakan orang stres dan orang depresi. Jadi stres yang berkepanjangan dapat menjadikan orang tersebut menjadi depresi. Nah, sudah saya jelaskan di awal bahwa saya berharap teman-teman tidak menjadi orang ataupun orang yang melakukan cyberbullying. Sebab cyberbullying itu sudah ada aturannya di undang-undang. Yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang ITE. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi intinya itu orang yang melakukan cyberbullying atau orang yang melakukan penghinaan, orang yang menyebarkan informasi yang menghina, berisi ujaran-ujaran kebencian, akan mendapatkan ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 tersebut
adalah dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Nah, itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang ataupun pelaku yang melaksanakan tindakan cyberbullying. Jadi, saya berharap teman-teman di sini tidak ada yang menjadi pelaku cyberbullying karena hukumannya itu cukup berat, yaitu penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Jadi, itu cukup berat untuk kita misalkan anak-anak. Jadi, saya berharap jangan menjadi pelaku cyberbullying karena itu sangat tidak baik. Untuk mencegah yang namanya cyberbullying, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, jadi saya memiliki tips bijak bersosial media secara daring atau secara online. Hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi bijak dalam media sosial adalah yang pertama, kita harus memahami platform atau jenis aplikasi yang kita gunakan. Bagaimana sistem keamanannya, bagaimana cara ia bekerja, kita harus mengetahui, pahami jenis aplikasi yang kita gunakan. Lalu yang kedua, kita harus berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Ada pepatah yang mengatakan, berpikirlah sebelum bertindak atau think before you action. Jadi kita harus berpikir sebelum kita mengunggah sesuatu. Apakah unggahan yang kita berikan itu akan menyakiti orang lain? Apakah unggahan tersebut dapat berpengaruh pada orang lain? Jadi kita harus berpikir dahulu sebelum kita mengunggah sesuatu. Yang ketiga, yaitu batasi penggunaan media sosial. Kita jangan terus-menerus ya, misalkan ada waktu senggang, kita tidak harus terus-menerus berada di media sosial. Karena itulah dunia maya dan kita pun memiliki dunia nyata. Kita bisa menggunakan waktu-waktu luang kita untuk melakukan hal-hal positif di dunia nyata dan tidak terus-menerus berada di dunia maya. Jadi mungkin kita bisa bermain bersama teman atau ngobrol bersama keluarga. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengurangi waktu kita menggunakan media sosial sehingga tindakan-tindakan negatif tersebut bisa terkurangi dari diri kita sendiri. Dan yang keempat, yaitu penggunaan dipantau secara berkala. Jadi media sosial itu sebenarnya boleh dilakukan ataupun digunakan oleh masyarakat yang sudah mencapai usia tertentu. Jadi mungkin menurut saya, anak-anak di bawah umur 17 tahun, 10 tahun ke bawah itu, zaman sekarang sudah banyak yang memiliki media sosial. Namun, belum mendapatkan pemantauan yang tepat dari orang tua. Jadi untuk anak-anak yang umur sekian haruslah dipantau secara maksimal penggunaan media sosialnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di media sosial seperti cyberbullying, setelah itu pengakses pornografi dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif dari penggunaan media sosial tersebut. Dan yang terakhir yaitu mulai dari diri sendiri. Kita harus mulai dari diri sendiri, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah cyberbullying, yaitu dengan melaksanakan 4 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang kelima ini adalah kita harus memulainya dengan tekad yang kuat agar cyberbullying tersebut tidak terjadi baik diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa cyberbullying tersebut adalah tindakan bullying yang dilakukan di media sosial dengan bentuk penyebaran kebencian melalui komentar maupun postingan. Saya berharap teman-teman di sini tidak ada yang menjadi pelaku cyberbullying karena cyberbullying tersebut sangat berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Jadi ada pepatah yang mengatakan, people who know better doesn't mean he do better. Maksudnya, seseorang yang tahu lebih banyak ataupun tahu sesuatu lebih baik, belum tentu ia bisa melakukan hal tersebut lebih baik. Jadi, ketika kita sudah mengetahui bahwa cyberbullying itu buruk dan berdampak negatif bagi orang lain, belum tentu seseorang tersebut bisa melakukan ataupun tidak melakukan cyberbullying. Maka dari itu, kita harus tanamkan dalam diri sendiri, tanamkan dalam mindset kita bahwa cyberbullying tersebut adalah tindakan yang sangat buruk. Jadi, kita tidak hanya bisa mengetahuinya saja, tapi kita juga harus bisa melakukan tindakan tersebut. Kita harus bisa melakukan pencegahan tindakan cyberbullying. Salah satunya yaitu dengan cara bijak menggunakan media sosial. Jadi saya harap teman-teman semua bisa menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak, dan dengan cerdas menggunakan media sosial agar tidak terjadi yang namanya cyberbullying di zaman sekarang. Maka dari itu, saya harap teman-teman bisa
meneruskan ataupun memahami apa yang saya sampaikan pada kali ini. Dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah dalam penyampaian materi ini, karena kita adalah manusia, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya mohon maaf sekali lagi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih.